Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat. Balik lagi dalam Badabes. Saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas satu hari lagi karunia yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Dari itu kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, sehingga kami semua boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Rekan-rekan teruna, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-26, yang berbunyi. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-20 sampai 26 menyatakan, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi, bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan, adik-adik, teman-teman, kakak-kakak sepelayanan, pernah dengar nggak kata hoax? Kami yakin dan percaya kita semua tahu hoax itu apa. Hoax adalah berita bohong, ya, berita yang meresahkan. Hoax diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808. Ya, istilah hoax atau kabar bohong merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Rupanya hoax itu juga sudah ada pada zaman Rasul Paulus, ya. Hoaxnya adalah pada saat itu Rasul Paulus dituduh melepaskan atau menghilangkan hukum Taurat dalam perjalanannya memberitakan Injil Kristus. Padahal pemberitaan Injil Kristus yang dibawa Paulus adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi teman-teman, rekan-rekan, meskipun Paulus mendapat perlakuan seperti itu, dapat berita hoax begitu banyak, dia tidak putus asa. Dia tetap sukacita untuk memberitakan firman Tuhan. Hoax-hoax itu sama sekali enggak membuat Rasul Paulus kecil hati, enggak membuat Paulus berhenti memberitakan firman Tuhan. Ia semakin teguh, ia semakin kuat dalam memberitakan Injil. Rasul Paulus menampik semua hoax itu dengan cara pentahiran. Nah,
Paulus melakukan segala perintah para pemimpin Yerusalem demi persatuan dan kesatuan jemaat Tuhan. Bagi Paulus, sejauh tidak menyinggung masalah teologi dan doktrin, Paulus mau berkompromi. Ia rela mengorbankan perasaan, harga dirinya dengan merendahkan hatinya, demi harga diri dan perasaan saudara-saudara sebangsanya. Rekan-rekan, dari Paulus kita harus belajar berhati-hati untuk menilai sebuah berita atau informasi. Ya, saat ini begitu banyak berita, informasi yang kita dapat, kita nggak tahu itu berita benar atau berita bohong ya rekan-rekan. Kita harus menyimak benar-benar berita yang kita dapat supaya kita bisa merespon berita itu dengan hikmat Tuhan. Kadang tanpa kita sadari, pada saat kita merespon, kita seringkali menyakiti hati sesama kita, ya. Dan itu menjadikan pribadi kita pribadi yang suka menghakimi orang lain, ya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, akan ada banyak tantangan, kabar bohong, kabar nggak mengenakan di sepanjang kehidupan kita. Tapi oleh karena itu semua, kita harus berhikmat dalam menanggapi dan memahami berita atau informasi yang kita terima. Dan kita harus bisa menahan diri supaya kita nggak begitu spontan menghakimi, merespon berita yang kita dapat. Rekan-rekan, jangan jadikan pribadi kita sebagai pribadi yang cepat menghakimi, tetapi jadikanlah pribadi kita pribadi yang berhikmat dan memberitakan prinsip kasih dalam tutur kata dan perbuatan kita sepanjang hidup kita. Karena dengan semuanya itu, nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Amin. Rekan-rekan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas renungan pada saat ini. Biarlah kami semakin diperkaya oleh firman Tuhan. Kami semakin diperkaya dengan prinsip-prinsip kasih yang Tuhan ajarkan buat kami. Bapa dalam surga, hari ini dengan segala aktivitas kami, dengan segala kegiatan kami mau serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Terima kasih rekan-rekan teruna, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah!